Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. Bertemu lagi bersama saya Agus Kurnia. Ya teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen olahraga. Di dalam manajemen olahraga ini ada yang namanya administrasi dan manajemen. Manajemen olahraga ini ada sejak zaman Yunani kuno atau pada abad ke-12 sebelum Masehi. Di situ bisa lihat bahwa betapa pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia, bagi umat manusia. Pada dasarnya, manajemen olahraga adalah penggabungan dua ilmu dari ilmu manajemen dan juga ilmu olahraga. Sehingga seseorang yang telah lulus dari sekolah tinggi ilmu administrasi atau dari lembaga ilmu manajemen tidak otomatis menguasai atau dapat menerapkan manajemen olahraga. Manajemen olahraga dapat dibagi menjadi dua, yaitu manajemen olahraga pemerintah dan juga manajemen olahraga non pemerintah atau yang biasa kita sebut yaitu swasta. Nah, manajemen kelembagaan olahraga ini dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian besar, yaitu yang pertama manajemen olahraga pendidikan, manajemen lembaga atau institusi atau organisasi olahraga, yang ketiga yaitu manajemen olahraga profesional, yang keempat manajemen olahraga rekreasi, yang kelima manajemen olahraga pemerintah, dan yang terakhir yaitu manajemen olahraga bisnis dan industri. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah manajemen dan administrasi. Istilah administrasi dan manajemen seringkali dipergunakan dalam pengertian yang sama, meskipun beberapa literatur menggunakan pengertian yang agak berbeda. Dalam membahas administrasi atau manajemen olahraga, akan banyak melibatkan Komite Olahraga Nasional atau yang biasa kita sebut KONI, yang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebut KON. Periksa pasal 36 ayat 1. Sementara itu, KOI atau Komite Olimpiade Indonesia sebagaimana telah diakui oleh IOC tahun 1952 bertugas mengurus keikutsertaan Indonesia dan Pekan Olahraga Internasional. Berbicara mengenai sejarah perkembangan manajemen olahraga, sejarah perkembangan manajemen olahraga pada umumnya memang tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia di dunia ini. Manusia purba yang dulu tinggal di gua-gua juga mengenal manajemen meskipun dalam bentuk yang sederhana, yaitu mengatur tugas-tugas rumah tangga. Sejarah manajemen olahraga, salah satu contoh yang mudah diingat adalah Olimpiade kuno yang menurut catatan sejarah telah diadakan di sekitar abad ke-13 sebelum Masehi di Yunani. Berbicara mengenai manajemen sebagai ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang pasti mungkin, yang paling pasti dan dari semua jenis pengetahuan yang dimiliki manusia. Oleh karena itu, agar pengetahuan tersebut diakui oleh ilmu pengetahuan, maka objek ilmu itu harus diperjuangkan dan dikembangkan oleh pecintanya dengan tekun. Ilmu-ilmu pengetahuan itu memang bermula dari filsafat. Sejak sebelum Masehi, filsafat telah muncul sebagai ilmu pengetahuannya, sebagai pegangan manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupannya. Sedangkan dalam filsafat manajemen, filsafat berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan sangat mendalam, baik mengenai hakikat adanya sesuatu, fungsi-fungsinya, ciri-cirinya, kegunaannya, permasalahannya, serta pemecahan-pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Robbins membagi pandangan filsafat menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pandangan filsafat makro dan pandangan filsafat mikro. Penggunaan filsafat manajemen sendiri, seorang manajemen yang memiliki dan menggunakan suatu filsafat manajemen akan memperoleh 3 keuntungan, yaitu yang pertama, membantu mencapai bantuan efektif dari para pengikut. Yang kedua, menyediakan petunjuk dan suatu landasan bagi pemikiran manajerial. Yang ketiga, merupakan sebuah kerangka dengan apa seorang manajer dapat mengembangkan pikirannya. Berbicara mengenai teori manajemen, suatu perkembangannya, teori manajemen juga mengalami
evolusi yang dimulai dari teori manajemen ilmiah, teori manajemen klasik, pendekatan hubungan manusiawi, pendekatan manajemen modern, dan pendekatan sistem manajemen. Oke teman-teman, cukup segitu pembahasan mengenai manajemen dan olahraga. Apabila teman-teman mempunyai pengetahuan yang lebih, boleh di-share di kolom komentar, oke? Terima kasih. Saya Agus Kurnia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.